Halo teman-teman semua, saya Afrizal dari kelompok 7. Bersama dengan anggota yang lainnya, yaitu ada Anissa, Albert, Julvan, dan Arif, akan memberikan sebuah analisa kami terkait kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia. Tujuan topik ini dibahas agar kami dapat menganalisa dan memahami tentang tingkat suku bunga juga kebijakan moneter di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Sentral di Republik Indonesia ini adalah Bank Indonesia. Tapi, kenapa topik ini penting untuk dibahas? Tentu saja untuk mengetahui bagaimana struktur dan bagaimana suku bunga dengan kebijakan moneter di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Latar belakang pemilihan topik. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan. Ada dua keseimbangannya, yaitu yang pertama, keseimbangan internal. Di dalam keseimbangan internal ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan juga pemerataan pembangunan. Selanjutnya ada keseimbangan eksternal. Di dalam keseimbangan eksternal ini ada keseimbangan neraca pembayaran yang disebutkan demi tercapainya tujuan ekonomi makro. Pemilihan topik kebijakan moneter antara lain untuk mengarahkan masalah yang akan diteliti ke dalam topik, agar memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang perekonomian Indonesia. Perekonomian di Indonesia secara keseluruhan atau disebut dengan ekonomi makro adalah bidang perekonomian yang memiliki ruang lingkup sangat luas. Di dalam ekonomi makro ini terdapat salah satu kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini memiliki fungsi untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi di Indonesia dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga mengubah jumlah uang tunai yang beredar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan moneter ini dikeluarkan oleh Bank Sentral, yang berarti kebijakan moneter di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Aspek-aspek topik. Yang pertama, operasional pasar terbuka, di mana pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan instrumen tersebut. Maka pemerintah menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah atau biasa disebut SBI, sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, politik diskonto. Bank sentral yang memberi pinjaman kepada bank umum yang kesulitan dana disebut dengan fasilitas diskonto. Politik diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral atas bank umum yang meminjam dana. Yang ketiga, cadangan minimum, yaitu jumlah uang beredar ketika bank sentral menurunkan giro wajib minimum, maka daya kredit bank umum akan meningkat, sehingga jumlah uang beredar akan bertambah dan juga sebaliknya. Yang keempat, margin requirements, yaitu untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan pembelian surat berharga yang biasanya bersifat spekulatif. Yang kelima, moral suasion, yaitu untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter. Hal penting terkait topik. Yang pertama, kebijakan rasio kas. Kebijakan mengenai cadangan minimum bank berdasarkan jumlah uang masuk masyarakat. Yang kedua, kebijakan suku kredit. Adanya kebijakan bunga bank untuk kestabilan perekonomian negara. Yang ketiga, kebijakan suku bunga deposito. Sama dengan kebijakan suku bunga kredit, pemerintah juga menaikkan suku bunga untuk bertambahnya uang peredaran. Yang keempat, kebijakan stabilan harga. Untuk mengurangi peredaran uang dan perekonomian kembali stabil apabila negara mengalami inflasi. Yang kelima,
mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga. Kebijakan tersebut disebut operasi terbuka. Apabila negara ingin menambah jumlah uang yang dikeluarkan, maka pemerintah akan membeli surat berharga. Yang keenam, memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum, disebut sebagai fasilitas diskonto. Dengan memainkan peredaran uang dengan meningkatkan suku bunga bank sentral kepada bank umum. Yang ketujuh, memainkan jumlah cadangan perbankan, disebut sebagai rasio cadangan wajib. Dengan memainkan kebijakan tersebut pada perbankan, perekonomian negara akan kembali stabil karena perbankan menjadi lembaga utama dalam peredaran keuangan negara. Yang kedelapan, imbauan moral kepada pelaku ekonomi. Pemerintah akan menghimbau setiap bank agar hati-hati memberikan kredit dan menghimbau bank umum untuk meminjam lebih banyak uang kepada bank sentral untuk memperbanyak uang yang dimasukkan pada perekonomian. Kesembilan, kebijakan nilai tukar uang. Nilai tukar sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai barang dan jasa. Yang ke-10, persediaan uang dan barang. Membantu laju perekonomian dengan menstabilkan keuangan dan memperhatikan penyediaan barang. Dengan begitu, perekonomian negara akan menstabilkan kebijakan moneter di bidang perdagangan. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin sekali dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter mereka, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, lalu kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Strategi kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas nilai mata uang. Apabila stabilitas kegiatan ekonomi terganggu, maka salah satu kebijakan yang bisa kita gunakan adalah kebijakan moneter untuk memulihkan dengan serangkaian tindakan stabilisasi. Yang pertama, strategi meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan 4 elemen dasar, yakni ketersediaan infrastruktur, kualitas modal manusia atau human capital, dan adopsi teknologi juga dukungan kelembagaan. Yang kedua, ada strategi untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sektor industri. Yang ketiga, strategi pengoptimalan pemanfaatan ekonomi digital. Yang keempat, strategi untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi. Kesimpulan dari analisis ini adalah yang pertama, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang baik atau diinginkan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar atau bisa disebut dengan JUB, dan kredit untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka kebijakan moneter ini untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi. Antara lain adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, penyediaan lapangan kerja, dan yang terakhir, stabilitas harga, juga keseimbangan neraca pembayaran. Dan yang kedua dari kesimpulan ini adalah apabila stabilitas ekonomi terganggu, maka kebijakan moneter akan digunakan untuk memulihkannya dengan serangkaian tindakan stabilisasi. Demikian analisa kami terkait kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.